Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabarogo. Untuk semua anggota Padepokan Jabarogo, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Kali ini saya ingin memberi tutorial atau tata cara dari salah satu manfaat ilmu JBR, yaitu pengobatan. Seperti yang kita ketahui, metode pengobatan itu banyak. Ada yang refleksi, pijat urut, ada juga dengan ramuan herbal, banyak. Di sini yang saya kasih tahu adalah mengaplikasikan metode pengobatan dengan keilmuan JBR. Salah satu contoh misalkan pengobatan dengan metode refleksi ataupun pijat atau urut, termasuk ngurut ya. Jadi biasanya tukang pijat ataupun tukang ngurut dia menggunakan media minyak. Ya, biasanya sudah tersedia minyak urut. Nah, diusahakan minyak yang mau kita gunakan sebagai media pijatan urut, minyak itu kita berikan energi JBR, transfer energi ke dalam minyak. Caranya membaca amalan Jabarogo 13 kali. Kemudian kita membaca doa niat. Doa niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat mentransfer energi positif ke dalam minyak untuk pengobatan. Langsung ditutup dengan inama amruhu iza aroda syai'an ayaku lalahu kun fayakun. Begitu selesai, kalau minyaknya berupa botol kecil, itu bisa dipegang di tangan, digenggam. Atau kalau minyaknya banyak, misalkan satu botol ini gitu kan, atau di dalam piring, mangkok, itu jari bisa langsung menyentuh ke minyak tersebut. Itu ya. Nah, kemudian minyak itu kita sentuh, atau kalau yang botol kecil kita pegang. Lalu kita tarik nafas, kita tahan, kita baca yang Abdul Jabar sebanyak 9 kali sambil tahan nafas. Setelah udah 9 kali, nafas dibuang, tangan dilemaskan. Kemudian tarik nafas lagi, tahan lagi, baca yang Abdul Jabar sebanyak 9 kali. Kemudian lepas. Lakukan sampai ke 3 kali. Nah, itu ngecek energinya sudah masuk apa belum ke minyak. Kita geletakkan, taruh di atas meja ataupun di bawah. Kemudian kita telapak, tarik nafas, kita tahan, kita dekatkan ke minyak itu. Lalu kita dorong. Kalau ada pantulan,
berarti benda atau minyak itu sudah ada energinya. Nah, kalau sudah ada energinya, itu baru bisa digunakan untuk mengurut, gitu ya, atau untuk terapi. Nah, kalau seandainya pengobatannya menggunakan ramuan herbal, saya sarankan juga untuk anggota JBR yang usahanya di bidang pengobatan jasa refleksi, ngurut ataupun pijat, itu harus menyediakan obat herbal yang nanti disuruh minum sama pasien setelah selesai dipijit, setelah selesai diurut atau refleksi. Karena kalau seandainya ngurut itu biasanya hanya untuk merelaksasi bagian yang ada di dalam kulit, yaitu daging. Tapi kalau seandainya dicampur setelah itu kita kasih obat herbal, itu akan bekerja mengobati bagian dalamnya, entah itu paru-paru, usus, jantung gitu kan. Jadi kesimpulannya kita mengobatin orang itu luar dan dalam. Insya Allah, terkadang orang penyakit dalam merasa sakit badannya pegel minta diurut, padahal sumbernya itu dari dalam. Setelah selesai diurut, karena dalamnya nggak dikasih obat, nggak diterapi, ya mungkin setelah diurut beberapa hari dia seger, tapi nanti kemudian hari akan kumat lagi karena posisi yang di dalam itu belum ditanganin. Jadi kalau bisa luar dalam. Nah, mengenai obat herbal perlu dipelajari juga. Misalkan dalam hal urut nih, saraf jatuhnya misalkan, saraf kecepit. Itu ada tanaman herbal. Seingat saya sih namanya itu pohonnya sugari sugari kalau nggak salah. Itu tanaman liar. Dia ada kembangnya kayak warna putih gitu kan. Itu liar. Dan setahu saya serbuk itu pohon itu sudah ada yang dibentuk serbuk dijual secara online. Itu bagus untuk saraf kejepit. Nah, kalau seandainya penyakitnya itu keluhan orang itu nafas, bisa menggunakan binahong ataupun sejenisnya. Jadi kita harus pelajari ramuan-ramuan tradisional untuk penyakit dalam. Jadi akan sempurna, akan lengkap, akan lebih baik, lebih bagus kalau setelah kita refleksi, kita kasih ramuan. Jadi perlu dipelajarin itu jenis ramuannya apa. Nah, ada daun sirih gitu kan, itu dipelajari. Nanti untuk mempersingkat, saya akan membuat session yang lainnya tentang masalah ramuan-ramuan untuk mengobati penyakit medis ya, bukan non medis, penyakit medis, pengobatan herbal. Nanti saya akan kasih tahu di session berikutnya. Gitu. Nah, jika kalau seandainya sudah ada bahan herbal, misalkan kayak binahong gitu ya, yang udah serbuk nih, ataupun yang masih akar-akaran, itu kan harus direbus. Jadikan air yang tadi 2 gelas jadi 1 gelas. Itu juga banyak metode atau tata caranya di online ya, tinggal diikutin aja. Kalau sudah berupa air, itu baru kita baca amalan, kita kasih energi dengan tujuan energi pengobatan. Cuma lebih praktisnya, kita sebagai praktisi itu harus ada stok yang kira-kira praktis berupa kapsul. Sekarang itu online sudah banyak kapsul-kapsul herbal, sudah banyak, nggak usah pusing-pusing bikin ya. Tinggal kita mengaplikasikan dengan energi keilmuan JBR, ditambahin dengan niatnya. Jadi baca amalan Jabaroko 13 kali, baca doa niat, ya Allah saya berniat untuk memberikan energi pengobatan ke dalam kapsul ini untuk mengobati penyakit. Nah itu
itu perlu disebutin juga sesuai dengan manfaat dari obat herbal itu. Kita sebutin. Setelah udah selesai, misalkan kapsul itu ada 1 botol, kita genggam, ataupun kapsul itu jumlahnya banyak, ada di piring atau di baskom, tangan kita tempelkan, tarik nafas, kita tempelkan ke herbal itu. Nah, kemudian kita baca, ya Abdul Jabar, ya Abdul Jabar, sebanyak 9 kali. Bacaan yang Abdul Jabar itu multifungsi, buat apa aja bisa. Gitu, kalau pengen praktis ya. Gitu. Setelah itu dilepas napasnya, lakukan sampai 3 kali seperti itu. Jadi kita ada stok, kalau ada orang sakit, kita boleh kasih kapsul, misalkan untuk 3 hari, sekali minum 1, sehari 3 kali misalkan. Atau sekali minum 2, karena ini herbal aman, sekali minum 2 dan cukup sehari sekali. Jadi sehari sekali cukup minum 2 kapsul bisa. Kalau pengen ngikutin kayak dokter, sehari 3 kali itu juga boleh. Ingat ini herbal jadi aman. Yang penting kita kasih kapsul, misalkan 1 kapsul sekali minum. Jadi kita kasih buat stok untuk 3 hari ataupun 7 hari. Insya Allah penyakit luar dalam akan sembuh. Kalau seperti itu nanti mungkin suatu saat dia cerita ke orang lain dan bisa jadi akan mengarahkan ke kita. Jadi rezeki itu bisa melalui si A dari si A si B. Gitu kan. Kalau seandainya kita terbukti bisa mengobati penyakit seseorang. Nah, begitu kira-kira tutorial tentang masalah pengobatan. Kalau untuk masalah pijit, tinggal belajar pijit, akupuntur, terapi, di online banyak, di YouTube banyak, tinggal pelajari. Kemudian obat-obat herbal, kita juga harus belajar tanaman apa yang bisa untuk pengobatan. Jadi kita hanya mengaplikasikan energi JBR ke dalam terapi pengobatan itu ataupun ke kapsul, ke obat herbal itu, mengaplikasikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabro.